wabarakatuh. Saya Mutmain Agustin, NIM E 2019-3115. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Islam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Selanjutnya di sini definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Al-Quran sendiri mengajarkan kita untuk mencapai falah agar tidak dengan cara israf, karena dengan israf atau berlebih-lebihan akan menyebabkan terlalu kenyang sehingga kita tidak dapat melakukan ibadah secara benar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Di dunia ada dua ekonomi yang berkembang, yaitu kapitalis dan sosialis. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sosialis, kapitalis, dan ekonomi Islam. Perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialisme yaitu secara gampangnya, kapitalisme itu harta yang dikuasai penuh oleh manusia, sedangkan sosialisme itu dikuasai oleh negara. Dan sedangkan Islam sendiri, segala hartanya, apapun itu bentuknya, adalah pemberian dari Allah. Sosialisme adalah sesuatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, dengan campur tangan pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Prinsip dasar dari ekonomi sosialis itu sendiri, pemilik harta itu dimiliki oleh negara. Yang kedua, kesamaan. Selanjutnya di sini membahas tentang perbedaan ekonomi Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Kapitalisme itu harta yang dikuasai penuh oleh manusia. Sosialisme itu yang dikuasai oleh negara. Sedangkan Islam sendiri, segala harta apapun itu bentuknya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu seperti listrik, air, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya di sini, yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat dan sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Sedangkan prinsip dasar ekonomi sosialisme itu ada 3 juga. Yang pertama, pemilik hartanya itu oleh negara. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Dan yang terakhir, disiplin politik. Dan selanjutnya, kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah bisa turut andil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan. Tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi ini. Ciri-cirinya di sini ada 4. Yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi.
Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Dan yang terakhir, paham individualisme didasarkan materialisme. Yang terakhir yaitu membahas tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ada 8. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilik pribadi dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilik masyarakat dan penggunanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentu di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang delapan, Islam melarang riba dalam bentuk apapun. Ciri-ciri dari ekonomi Islam itu sendiri juga ada 3. Yang pertama, akikoh sebagai substansi yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang terakhir, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Selanjutnya di sini sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Al-Ijma', dan yang terakhir Qiyas. Ketika kita mencari hukum dalam Al-Quran, kita harus selanjutnya dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam sendiri itu ada 6. Yang pertama Tauhid atau keesaan Allah, yang kedua sidik dan amanah, jujur dan tanggung jawab, yang ketiga mengakui hak milik individu dan umum, yang keempat adil, yang kelima tawazun atau keseimbangan, yang terakhir ta'awun, tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yaitu singkatan dari maisir atau judi. Jadi ekonomi Islam itu harus bebas dari judi. Yang keempat goror atau tipu menipu. Yang terakhir riba. Dan pembahasan yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Di sini ada ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah dan akhlak, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah, larangan maisir, goror dan riba, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara karunia dan kebendaan, yang bimbingan konsumsi, bentuk investasi, dan yang terakhir zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.